Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat, keberkahan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan membaca kitab yang sangat berharga sekali, yaitu kitab Al-Unsu Billahi Ta'ala yang ditulis oleh Syekh Ahmad Nasir At-Tayyar hafizahullah. Sebuah kitab yang menjelaskan tentang bagaimana kiat seseorang itu agar nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saat ini sampai di pembahasan yang terakhir. Setelah kita mengetahui kiat-kiat agar seseorang itu nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala, dari mulai menghilangkan penyakit hati, kemudian langkah kedua adalah memiliki keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah yang ketiga, kita memperbaiki amal dan bersegera dalam mengerjakan amal soleh. Setelah itu baru lahir seseorang itu akan ringan dalam beribadah kepada Allah, kemudian yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, pada pembahasan malam hari ini, kalau kita mampu selesaikan malam ini, selesai kitab ini, yaitu pembahasan tentang thamaratul unsi billahi ta'ala. Buah tatkala seseorang itu nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala. Penulis hafizahullah taala mengatakan, man 'asha hadhil marahil al-imaniyah saya'ishu bi jannatin ajilatin qabla jannatil khuldi al-ajilah. Barang siapa yang hidup dengan perjalanan-perjalanan keimanan seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka dia akan hidup di dalam surga yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum surga yang sebenarnya, surga yang kekal nanti di akhirat. Wa saufa yukrimuhullahu al-karimu ar-rahimu al-wahhab. Dan dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Karim, Maha Dermawan, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Wahhab, Maha Pemberi anugerah, bima lam yakhtur ala balihi. Dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu anugerah yang dia saja tidak terpikir ada anugerah sebesar ini. Ada anugerah, kasih sayang, pemberian sebesar ini, yang rasa bahagianya itu selezat ini. Ada ternyata. Tidak terbayang dia. Wa sayahabu lahu habatin 'azimatan minha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberinya hibah. Hibah itu pemberian tanpa syarat. Hibah yang besar diantaranya adalah yang pertama, buahnya tatkala seseorang nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala, al-aisyatu sa'idah, kehidupan yang berbahagia. Sebuah kehidupan yang tidak diimpikan, 1/10-nya saja oleh para raja dan para pemimpin. Al-mutrifun wal aghniya, yang tidak pernah dibayangkan, tidak pernah diimpikan oleh orang-orang yang kaya. Allati fiha at-tuma'ninatu war-rahatun nafsiyah al-ajibah, berupa ketenangan ruh, ketenangan jiwa yang luar biasa. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kalau tidak salah pernah saya sampaikan. Kebahagiaan saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki
karakter kebahagiaan yang berbeda dengan tatkala kita bahagia menikmati kesenangan duniawi. Dalam masa kebahagiaan tatkala seseorang menikmati kenikmatan ibadah, itu kenikmatannya lebih panjang. Dalilnya adalah seperti yang saya sebutkan kemarin, tatkala syaitan itu mengikat 3 ikatan pada kepala seseorang tatkala dia sedang tidur. Ya. Tatkala seseorang tidur, kata Nabi SAW, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Setan mengikat 3 ikatan di kepala seseorang tatkala dia sedang tidur dengan 3 ikatan. Yatribu kulla uqdatin 'alaika lailun tawilun. Setiap kali dia mengikat kepala seseorang dengan ikatan tersebut, maka setan akan mengatakan, alaika lailun tawilun. Untukmu malam yang panjang. Ya. Untukmu malam yang panjang. Farqud fa in istaiqadha fadzakarallah. Kemudian dia tidur. Ya. Kemudian 3 ikatan tersebut akan lepas yang pertama. Tatkala dia bangun tidur, fadzakarallah in hallat uqdatun. Akan lepaslah ikatan yang pertama. Ya. Fa in tawaddoa in hallat uqdatun. Kemudian tatkala dia bangun tidur membaca doa, setelah itu dia berwudu, lepaslah ikatan yang kedua. Fa in shalla in hallat uqdatun. Maka tatkala dia mengerjakan salat, lepaslah ikatan yang ketiga. Makanya kalau kita bangun tidur, ya, kita akan menunda. Ya, kita tekan tunda alarm kita itu. Kenapa kita tekan tunda? Karena kita katakan, kaget, bentar lagi aku bangun. Ini bahasa setan itu yang mengatakan malam panjang. Tidurlah engkau malam panjang. Nah, itu terekspresikan dengan sikap kita tatkala bangun tidur, kita tunda alarm itu. Walaupun kadang-kadang sudah azan. Walaupun kadang-kadang sudah lewat azan. Baru jam 5. Matahari terbit jam 6. Malam masih panjang. Saat kita baca zikir, ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, atau doa-doa bangun tidur yang lain, maka lepas satu ikatan. Nah, artinya masih ada pengaruh itu. Masih lesu. Kemudian kita berwudu, lepas ikatan yang kedua. Kemudian setelah itu kita ngerjakan sholat. 2 rakaat misalnya. Lepaslah ikatan yang ketiga. Berapa lama ini kira-kira seseorang dari bangun tidur sampai sholat ini? Setengah jam mungkin. Taruhlah kita ambil setengah jam. Apa dampaknya? Dari aktivitas setengah jam yang dia lakukan. Fa asbaha nasyitan tiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kemudian kata Nabi SAW, tatkala dia melakukan 3 hal tadi, dia akan menjalani hari tiban nafs dalam kondisi yang energik sepanjang hari. Dalam jiwa yang baik, tidak ada murung. Tidak ada tampilan dia, tampilan orang-orang yang pesimis, optimis. Luas pengertian tiban nafs. Jiwa yang baik. Bukan. Allah Subhanahu wa ta'ala balas sepanjang hari gara-gara dia mengerjakan apa? Amalan setengah jam. Dampaknya kebahagiaan yang dia rasakan 12 jam. Itu amalan akhirat. Amalan akhirat itu sedikit akan menimbulkan dampak bahagia yang panjang meskipun sebabnya sudah hilang. Antum baca Al-Quran. Kata para ulama mengatakan tatkala seseorang membaca Al-Quran di pagi hari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bantu dia menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya di hari tersebut. Baca Qurannya pagi. Pekerjaan hari itu 12 jam beres semua. Karena apa? Keberkahan. Al-hayatu sa'idah. Kebahagiaan yang tidak dia dapatkan dengan sarapan. Sarapan itu bahagia kita. Apalagi kalau lemak.
Apalagi kalau gratis. Ya. Tapi itu tidak didapatkan dengan ini. Ini makanya kebahagiaan kata penulis yang tidak terbayangkan oleh pikiran kita. Ya. Jiwa yang positif saat kita berinteraksi dengan orang, nah kalau ada istilah public speaking itu seseorang itu ada jiwa yang positif sehingga orang itu nyaman ngobrol sama dia. Nah itu akan lahir kapan? Ketika dia ngamalkan amalan setengah jam tadi. Banyak dampaknya. Ya. Makanya kalau seseorang mengatakan amalan akhirat, sholat, baca Quran, ya, itu tidak menghasilkan kebahagiaan, tidak membuat seseorang itu tercukupi kebutuhan, ya salah. Karena usaha itu ada dua, ada usaha ukhrawi, ada usaha duniawi atau usaha kauni. Ya. Makanya dalam Al-Quran ada para ulama menulis kunci-kunci rezeki. Amalan-amalan pembuka rezeki. Apa maksudnya? Tatkala usaha kauni sama usaha syar'i ini bergabung, ini hasilnya maksimal. Tatkala seseorang bekerja, kemudian didampingi dengan usaha, dengan doa, yang merupakan usaha syar'i, maksimal ini hasilnya. Beda kalau salah satunya ditinggalkan. Sebaliknya kata Nabi SAW, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Tapi tatkala dia tinggalkan tiga hal tadi, dia bangun tidur, dia melewati hari tersebut khabithan nafs, dengan jiwa yang murung, dengan jiwa yang buruk. Kaslan, males. Males itu apa males? Males itu mampu tapi tidak mau, itu males. Jadi seseorang mampu melakukan sesuatu, waktunya ada, badan sehat, tapi dia tidak mau. Nah, itu namanya malas. Kalau kita melewati hari dengan perasaan malas tersebut, hari ini tidak produktif, itu diantara sebabnya. Kita melewatkan bimbingan Nabi SAW dalam bangun tidur tadi. Ya. Bahkan kata beliau, itu melebihi kebahagiaan para penguasa. Kebahagiaan orang-orang kaya. Nah, orang kaya itu bahagia. Tapi bukan kebahagiaan yang mutlak. Orang yang berkuasa itu bahagia. Makanya orang berebut. Orang ngerti itu adalah sumber kebahagiaan. Kekuasaan itu ada syahwatnya. Dan tatkala dia dapat, maka terpenuhi syahwatnya. Senang berarti. Ya. Tapi kebahagiaan bersama Allah Subhanahu wa taala itu melahirkan kebahagiaan yang berbeda. Yang kedua, al-qana'atul lati biha yara annahu aghnal aghniya. Sebuah perasaan cukup sehingga dia memandang dirinya adalah orang yang paling kaya. Wa azza min akabiril muluki war ru'asai. Dan dia lebih mulia dibanding pembesar-pembesar kerajaan dan para pemimpin. Ya, ini perasaan bukan perasaan untuk saingan. Bukan perasaan yang lahir dari GR. Karena seseorang, biarlah dia kayo, penting aku ngejar akhirat. Kadang sebagian orang menutupi rasa malasnya, menutupi cita-citanya itu dengan tameng saya ini ngejar akhirat. Bukan itu. Kalau dia perasaan seperti itu, ya, itu tidak akan lahir perasaan bahagia. Ada orang menutupi rasa malasnya, menutupi ketidakberdayaannya dalam mencari nafkah, rasa malasnya, dengan dia katakan, saya ingin fokus akhirat. Ada orang berkamuflase seperti itu. Nah, itu tidak akan didapatkan perasaan ini. Dia pede saja. Saya ngejar akhirat, inilah orang paling kaya. Saya ngejar akhirat, inilah orang paling bahagia. Padahal sebenarnya itu adalah klaim palsu. Menutupi rasa malas, menutupi ketidakberdayaan, menutupi sifat buruknya tadi.
Sehingga dia tutup pakai baju cinta akhirat, dia pakai tutup baju dengan zuhud, beda. Ya. Nah, ini murni perasaan yang lahir dari orang yang benar-benar orientasi akhirat. Sifat zuhud itu adalah sifat tatkala seseorang itu tidak memiliki keterkaitan dengan dunia. Kita namanya zuhud. Walaupun dia memiliki dunia. Kadang-kadang dia menghindari dunia. Tujuannya apa? Supaya dia tidak memiliki banyak pikiran, banyak kepentingan, dan hal-hal yang membuat dia banyak urusan dengan dunia. Seperti Nabi SAW, beliau memilih hidup zuhud. Rumah 10 kali 5. Nabi, kamarnya 3 kali 3,5. Total rumah beliau 10 kali 5. Beliau pilih. Beliau pilih bantalnya kulit dengan serbuk isi serabut kurma. Ya. Beliau pilih kadang-kadang tidur di tikar. Beliau pilih itu. Kenapa? Karena beliau tidak mau memiliki keterkaitan dengan dunia. Tatkala seseorang punya baju bagus, punya kasur bagus, itu perasaan terkait dengan dunia itu besar. Dia lihat bajunya sudah buruk, wah lah buruk, baju ini sayang, mahal kemarin belinya. Ya, ulang ngecap gosokan di baju ini, sayang ini. Nah, hati-hati mestinya gosoknya. Banyak pikiran tentang itu. Dia lihat cat rumahnya, oh ini ngelak kotor ini. Banyak pikiran. Sehingga Nabi lebih memilih zuhud, lebih memilih meninggalkan dunia. Nah, sebagian ulama yang lain ada yang kaya. Seperti Imam Laith bin Sa'ad. Itu orang kaya. Penghasilan bersihnya 60.000 dinar. Penghasilan bersihnya 60.000 dinar. Kali B berapa satu dinar itu? 4,25 gram emas. Tapi dia tidak pernah zakat. Karena habis terus. Sedekahkan. Bahkan dia pernah ngasih Imam Malik parfum semampu keledai bawa parfum. Ini ngenjuk, penyuruh jualan. Banyak, luar biasa. Abdullah bin Mubarak. Penghasilannya 1 juta dinar setahun. 1 juta dinar. Kaya raya. Tapi mereka termasuk orang-orang zuhud. Nah, di posisi itulah Imam Syafi'i mengatakan, apa kata Imam Syafi'i? Lau kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau engkau memiliki hati yang senantiasa merasa cukup, maka engkau dan raja dunia di posisi yang sama. Raja dunia pengen ini, ada. Pengen ini, ada. Pengen ini, ada. Sehingga dia cukup. Nah, orang yang qanaah ini, ada ini cukup. Ada ini cukup. Ada ini cukup. Sehingga kecukupan yang dia rasakan dan kecukupan yang raja dunia rasakan, itu di titik yang sama. Walaupun secara materi, secara nominal beda. Tapi rasa yang dia miliki dua orang ini sama. Sehingga kata Imam Syafi'i, idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau engkau memiliki hati yang senantiasa merasa cukup, engkau dan raja dunia itu dalam posisi yang setara. Kemudian yang ketiga, ar-ridha bil aqdari al-mu'limah. Buah dari kita merasa nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala, kita akan ridho dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan dari sudut pandang kita. Wal masaibu syadidah. Wal masaibi syadidah, dan dari musibah-musibah yang berat, wal kurubatil alimah, bencana-bencana yang besar. Allati laula ma fi qalbihi min ar-ridha lanharat qawwahu. Kalau seandainya di hatinya tidak terdapat sifat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan hancurlah kekuatannya. Wa tamakkana minhul adu sabbahu, dan musuh-musuh akan menguasainya serta mencelanya.
Jadi seseorang yang nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala, dia kenal Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Dermawan, Maha Bijaksana. Artinya bijaksana itu Allah Subhanahu wa taala memiliki ketepatan dalam menetapkan satu urusan. Allah Subhanahu wa taala tepat tatkala memberi, Allah Subhanahu wa taala tepat tatkala tidak memberi. Itu yang dimaksud hakim. Tatkala doa kita tidak dikabulkan dalam pengertian kita. Atau tatkala doa kita dikabulkan, maka ada sifat hakim Allah Subhanahu wa taala di situ. Bijaksana Allah Subhanahu wa taala di situ. Beda dengan zalim. Zalim itu menetapkan tidak sesuai pada tempatnya. Seseorang yang layak diberi tidak diberi, seorang yang tidak mestinya diberi tapi diberi. Itu Pak, sama Pak. Seorang yang tidak layak diberi, seseorang yang tidak diberi, nah, apa aja bingung. Pokoknya mah itulah. Ya. Nggak pas. Ya. Semestinya orang ini jatah rezekinya itu sekian. Tapi diberi lebih. Zalim. Ya. Semestinya orang ini jatah rezekinya seperti ini kurang. Seperti ini. Tapi diberi kurang, zalim. Allah Subhanahu wa taala tepat. Nah, dia kenal Allah Subhanahu wa taala punya maha sifat bijaksana ini. Ya, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebijaksanaan Allah itu disebut hakim. Maha bijaksana. Bagaimana kita tidak mencintai Allah? Manusia itu ya, bisa kita cintai dengan satu sifat istimewa pada diri dia. Ya, manusia bisa kita cintai dengan satu saja. Dia punya satu saja sifat unggul. Dia punya sifat kaya. Banyak dong dekat. Banyak. Padahal pelit. Kaya itu. Dipuji oleh orang. Wong kayo. Wong kaya mah bebas. Nah, sampai ada ungkapan seperti itu. Ya. Sultan mah bebas. Ya. Karena apa? Orang itu memiliki sifat unggul. Kaya dia. Baru satu dia. Sifat terpuji. Dikagumi oleh orang. Sifat terpuji dia cantik. Satu saja dia. Disenangi oleh orang. Didekati oleh orang. Orang punya produk, dekati dia supaya bisa ngiklan ke. Satu cuma sifat unggul dia. Allah Subhanahu wa taala punya sifat unggul yang diceritakan ke kita 99. Dari 99 ini dan di akhirat tidak terbatas. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ungkap tidak terbatas sifat unggul Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat unggul Allah Subhanahu wa taala itu bukan cuman bijaksana, bukan cuman indah, tapi maha indah, maha bijaksana, maha penyayang. Maha. Nah, tatkala orang kenal seperti ini, orang akan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak alasan. Terlalu banyak alasan untuk mencintai Allah. Sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan ujian, dengan musibah, terlalu banyak alasan. Ya. Untuk dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak punya alasan untuk benci dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk diri dia. Sehingga sampai saking banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak merasa itu nikmat. Saking banyaknya. Kita bangun tidur, mejem be antum bangun tidur 15 menit. Lakukan aktivitas setelah bangun tidur, mejem 15 menit. Baru antum sadar nikmat memandang. Ya. Antum saya pernah di gerbong kereta api. Ya, di gerbong kereta api waktu itu sebelum Pak Jonan. Ya, ini wong-wong 90-an tahulah. Kereta api itu sebelum Jonan ya. Padat luar biasa. Saya kira ini penumpangnya sudah luber. Penumpang sudah luber, Pak. Lah keluar dari pintu itu, lama gang ini. Ya. Masih dimasuk ke uang lagi. Saking padatnya. Kalau antum bisa tegap seperti ini di zaman itu antum sudah dapat nikmat. Tegak itu, kaki kita di sini, badan kita di sini.
Saking padatnya, tidur gitu di situ. Saya pernah dari Bandung ke Jogja gitu. Ya ini, tidur. Nggak nyampe antum, tenang deh. Saking padatnya. Saya mikir, Masya Allah ya, orang sebanyak ini dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki jatah oksigen masing-masing. Tidak tertukar jatah oksigen orang-orang ini dengan kebutuhannya masing-masing. Sampai ada tukang jualan lewat, misi-misi, stop, tidak bisa lewat. Kata, jangan lewat lagi, ganggu. Ya. Dalam kondisi seperti itu, Allah Subhanahu wa taala bagi semua pada manusia dalam itu. Ya. Apalagi dalam kondisi nyaman, kondisi lapang, kondisi enak. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha adil, Maha bijaksana, Maha penyayang dengan kita semua. Kemudian yang keempat, khifatul ibadati alaih. Tatkala kita merasa nyaman kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu terasa ringan. Hatta la yajidu fiha ta'aban wala nasban. Sehingga tatkala kita mengerjakan ibadah tidak ada perasaan capek dan tidak ada perasaan lelah. Illa ma kana minat tabi'atil basyariyah, seperti kita mengerjakan rutinitas manusia. Manusia itu bernafas. Ya. Sifat alami manusia itu bernafas. Pernah ada manusia mengatakan aku capek bernafas? Nah, kati ngomong itu. Mati berarti dia. Ya. Kalau dia mengatakan capek bernafas. Nah, ibadah di kalangan orang-orang yang nyaman bersama Allah itu di titik itu. Mereka tidak capek ibadah. Ya. Tatkala kita masih merasa seperti itu, maka kita tuh bisa ukur diri kita sebenarnya. Makanya Syekh Abdul Razak Al-Badar pernah melihat, kata beliau, ada orang Indonesia, saya tidak pernah mengenal beliau, dan beliau tidak pernah mengenal saya, tapi itu guru saya. Ya, kata beliau, orang Indonesia itu. Kenapa? Saya pernah ngerjakan sholat malam. Di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, kata beliau. Saat itu, di jam 2 malam itu, kata beliau, kaki saya pegel, capek. Ternyata saya lihat orang Indonesia, jamaah umroh dari Indonesia itu, berdiri dengan satu kaki. Tidak capek. Ya. Sejak itu saya pikir, gitu ya, ini bukan kekuatan badan, ini tapi kekuatan iman. Bisa mengalah kekuatan badan. Demikian juga para sahabat Nabi SAW. Ya, bagian tabi'ah basyariyah, bagian natural saja. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Umar itu berusaha untuk nyaingi Abu Bakar. Tapi Abu Bakar nganggap apa yang dia lakukan itu natural saja. Ya, tatkala Umar membawa setengah hartanya. Umar bawa setengah hartanya dengan mengatakan, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar datang secara natural. Bawa semua hartanya. Ya. Dan itu dilakukan 2 kali oleh Abu Bakar, sedekah dengan semua hartanya. Sehingga kalau kita membiasakan diri, ya, kita ngaji, kemudian semakin kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Arti ngaji-ngaji yang sifatnya akidah asma wa sifat, ngaji-ngaji tentang tauhid, itu akan kita mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala kita kenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, itu energinya lain dengan orang-orang yang menyembah selain Allah. Orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala itu punya perasaan bangga. Karena dia menyembah Tuhan alam semesta. Sementara orang lain menyembah patung. Sementara orang lain menyembah makhluk. Sementara orang lain menyembah malaikat. Tapi dia menyembah pemilik alam semesta. Antum pernah bayangkan enggak itu? Ini Tuhan saya nih, pemilik alam semesta. Pernah enggak antum bayangkan itu? Antum cukup bayangkan itu saja. Ini nama Allah Rabbun namanya. Ya, Rabbun itu artinya pemilik, penguasa, pengatur alam semesta. Nama Allah Rabbun saja. Antum pikirkan itu, antum bangga punya Tuhan itu Allah. Ya. Orang-orang pergi ke tempat ibadah mereka untuk nyembah sesama makhluk. Antum pergi ke tempat ibadah, ke masjid untuk nyembah
pemilik alam semesta. Ada bangga gitu. Ya. Orang-orang pergi ke tempat ya, penguasa dan dia bangga. Siapa yang tidak bangga diundang gubernur? Siapa yang tidak bangga diundang presiden? Wajar, manusia. Ya. Jangan kita cela juga itu. Wajar, manusia. Senang diundang penguasa, memiliki kedekatan dengan penguasa. Kalau baca foto dulu. Ini momen ini. Seumur hidup sekali. Nah ini diundang penguasa alam semesta. Datang ke rumah penguasa alam semesta. Siapa yang tidak bangga? Kalau sudah hadir perasaan bangga itu, atau tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu sifat. Belum sifat-sifat yang lain. Sehingga para sahabat dengan mudah mereka ringan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada level-levelnya. Kita perlu paksa dulu ibadah, nanti kita muncul cinta, nanti muncul nyaman terus. Ada level-levelnya. Karena hati kita tatkala kita hijrah itu kotor. Nah kita ngomong, ya Allah aku hijrah, tiba-tiba bersih hati kita. Tidak. Ya. Karena ada tahapan-tahapan masing-masing. Hadhi qad taqaddama al-haditsu anha bi ishab. Ini kata beliau sudah pernah kita bahas secara mendetil. Kemudian yang kelima, al-barakatul lati la haddalaha. Keberkahan yang tidak memiliki batas. Wan nama'u wa ziyadatu fi ilmihi. Seseorang yang dekat dan nyaman bersama Allah akan bertambah dan bertumbuh ilmunya, ketakwaannya, amalannya, dan penerimaan di tengah manusia. Hatta innahu yasbiqu ghairahu fi tahsilil wal athari at-tayyib an-nafi'. Sehingga dia bisa mendahului orang-orang selain dirinya dalam mendapatkan ilmu, mendapatkan kebaikan dan mendapatkan kemanfaatan. Walau kana ghairuhu aqdamu minhu. Walaupun orang-orang selain diri dia adalah orang-orang yang lebih dulu menempuhnya. Ya, ada orang belajar duluan. Ada orang dia menghafal Al-Quran duluan. Ada seseorang buka usaha duluan. Tapi ternyata keberkahan yang didapatkan oleh orang ini lebih banyak. Ilmunya lebih banyak, amalnya lebih banyak, hartanya lebih banyak. Kenapa? Karena dia mendapatkan keberkahan. Dan inilah esensi dari sebuah kehadiran manusia. Nabi SAW mengatakan, mathalul mu'min, mathalun nakhlah. Perumpamaan orang yang beriman itu seperti pohon kurma. Ma akhadta minha nafa'aka. Bagian manapun dari pohon kurma yang kau ambil, maka akan memberikan manfaat untukmu. Kata Nabi SAW. Ya. Pohon kurma itu bermanfaat daunnya, bermanfaat pohonnya, bermanfaat buahnya. Ada pohon yang hanya bermanfaat daun. Ada pohon yang hanya bermanfaat pohon. Jati, ya, pohon sengon. Daunnya manfaat tak sengon? Kalau jati untuk minuman Mas ya. Sengon tidak. Ya, buahnya tidak ada. Ada pohon yang hanya bermanfaat buah. Ya beda-beda. Nah, kurma semuanya bermanfaat. Artinya ada buangan. Nah, seorang mukmin yang berkualitas kata Nabi SAW itu tidak ada buangan. Pikirannya, hartanya, tenaganya, kehadirannya, ucapannya, harta dan lain-lain itu memberikan manfaat. Maka kita bisa ukur diri kita seberapa manfaat diri kita ini. Saya ini potensi saya ini manfaat di mana, Be? Harta conteng. Ya, ilmu conteng, mulut pedes, silang berarti. Bukan, tidak manfaat. Nah, semakin melahirkan banyak manfaat dari potensi yang ada pada diri kita, sekadar itulah kesempurnaan status kita sebagai orang yang beriman. Bisa kita ukur sebenarnya. Banyak hal sekali yang sebenarnya bisa kita ukur pada diri kita. Wah, aku ini
Kata manfaat kehadiran aku di masyarakat ini. Kehadiran aku itu manfaat untuk diri aku sendiri. Ya. Untuk keluarga beda manfaat. Nyusah ke. Ya. Apa ya ada saya lupa itu ada cerita lah tentang apa saya lupa saya. Tentang silaturahim atau tentang berkunjung seperti itu. Kemudian dia mendengar hadis tentang berkunjung, tentang ini, kemudian dia mengatakan, "Wahai paman, ya, aku kalau bisa mengamalkan hadis ini, mengunjungi engkau 2 kali sehari. Jangan wahai keponakanku, engkau diam di rumah bela nyusah ke aku." Itu paman. Saking nyusahnya, ya, tidak bermanfaat. Fa inna barakatar rajuli ta'limuhu lil khair haitsu halla. Ya. Pertama bentuk keberkahan adalah keberkahan seseorang itu mengajarkan kebaikan dalam kondisi apapun. Ya, mengajarkan kebaikan dan mengajarkan kebaikan tak mesti kita di majelis. Dengan anak kita, dengan istri kita, dengan teman kita ngajarkan kebaikan. Ya. Wa nushihi likulli ijtama'a bihi dan memberikan kebaikan setiap kita berkumpul dengannya. Ya, nasihat itu maksudnya adalah memberikan kebaikan. Nasihat itu artinya yuridul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Ya, nasihat itu bukan cuman bentuk ceramah dalam bahasa kita, karena nasihat dalam bahasa Arab beda dengan nasihat dalam bahasa Indonesia. Nasihat dalam bahasa Arab itu artinya yang pertama murni. Itu nasihat. Ya, kedua makna nasihat itu adalah memperbaiki. Tatkala seseorang jahit baju yang robek, nah namanya dia menasihati baju. Cuman kalau kita ngomong nasihati baju, ini makom makom kesufian level apa nih sudah baju dinasihati ini. Maksudnya dijahit. Ya. Itu namanya nasihat, memperbaiki, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Nah itu nasihat. Sehingga para sahabat tatkala mengamalkan ini diantara sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali mengamalkan, beliau berbaiat kepada Rasulullah SAW, aku berbaiat kepada Rasulullah SAW nushun likulli muslim, menasehati setiap muslim, menginginkan kebaikan untuk setiap muslim. Apa bentuk pengamalannya? Beliau pernah beli kuda. Nyuruh budaknya beli kuda. Sampai di rumah, dijengoknya kudanya bagus, harganya murah. Masuk dah ini. Masuk gitu. Udah bagus, harga murah. Beli dulu gitu. Beliau tidak. Setelah dilihat kudanya bagus, kok harganya murah, balik ke penjualnya. Ya, balik ke penjualnya, kemudian mengatakan, kuda ini terlalu murah. Itu dia. Ya, kuda ini terlalu murah. Berapa mestinya? Jual berapa? Kata Jarir. Kata dia dinaik ke 2 kali lipat, naik lagi. 3 kali lipat, naik lagi. 4 kali lipat, naik lagi. Wah ngejek kata yang jual. Tadi naik ke 3 kali lipat masih suruh naik lagi. Sampai hari ini naik ke 8 kali lipat. Dibayar oleh Jarir. Mestinya ini sekian, 8 kali lipat. Karena aku telah berbaiat kepada Rasulullah, nushun likulli muslim, menginginkan kebaikan untuk setiap muslim. Kalau kita beli 2. Ini murah barang bagus, beli 2. Tapi tidak itu cara sahabat ngamalkannya. Ya. Qala Allah Ta'ala ikhbaran 'anil Masih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Nabi Isa ketika dilahir ada 3 bayi yang bisa ngomong tatkala masih digendong. Dalam omongan di antara Nabi Isa, ya. Nabi Isa kan dituduh ibunya berzina sehingga Nabi Isa ngomong. Di antara ucapan Nabi Isa adalah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku ini dijadikan oleh Allah berkah dimanapun aku berada. Maksudnya adalah mu'alliman lil khair, mengajarkan kebaikan, da'iyan ilallah, mengajak kepada Allah, mudzakiran bihi, mengingatkan orang kepada Allah, muraghiban fi ta'atih, memotivasi orang lain untuk taat kepada Allah. Wa man khala min hadza faqad khala minal barakah. Siapa yang hilang dari poin-poin keberkahan itu, sekadar itulah keberkahan yang ada pada diri dia. Ya.
Wa muhiqqat al barakatu liqaihi. Ya, dia kehilangan keberkahan bertemu dengan dia, berkumpul dengan dia, bahkan keberkahan hilang keberkahan tatkala berjumpa dan berkumpul dengan orang tersebut. Nah, demikian mungkin untuk pembahasan sebelum Isya ini, insyaallah nanti pada Isya kita lanjutkan kembali. Wassallallahu
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, kita lanjutkan kembali membaca kitab Al-Unsu Billahi Ta'ala. Kita sampai di poin yang ke-6. Taskhirun nas, poin yang ke-6, buah dari seseorang dekat dan nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala. Taskhirun nasi lahu hatta yadhunnu annal kauna kullahu sakhara lahu wahdahu. Manusia itu ditundukkan kepadanya sehingga orang-orang menyangka bahwasanya al-kaun, alam semesta ini, manusia dan jin, itu ditundukkan semua untuk dirinya. Fayuqayyidullahu lahu man yaqumu bi khidmatihi wa musa'adatihi kama qama bi khidmati dinihi wa musa'adati ibadihi as-salihin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan orang-orang tertentu yang senantiasa berkhidmah kepadanya, membantunya, sebagaimana dia memberikan khidmah kepada agama dan membantu hamba-hamba yang saleh. Wal jaza'u min jinsil amal, dan balasan untuk seseorang sekadar atau sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Tatkala seseorang nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan memperbaiki orang lain dengan menjadi seseorang yang berkah. Tadi berkah di antara makna utamanya adalah mualliman lil khair, seseorang mengajarkan orang lain kebaikan, da'iyan ilallah, berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang mengingat Allah, memotivasi orang lain untuk taat. Maka di antara buahnya adalah manusia itu tunduk kepadanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyediakan orang-orang yang khidmah kepadanya, membantunya, sebagaimana khidmahnya kepada agama dan aktivitas yang dia lakukan itu hakikatnya adalah menolong orang lain. Menolong orang lain itu apa? Membukakan jalan untuk orang tersebut, memberikan peluang-peluang kepada orang tersebut untuk menempuh jalan surga. Dan ini butuh waktu, butuh usaha, butuh materi, butuh pemikiran. Seseorang mengeluarkan waktu, mengorbankan, memberikan pengertian kepada anak dan istrinya. Agak mie, dah baca malam ini ada gawe ini, ceramah di sini. Ceramah terus. Anaknya ngomong, "Bi, kapan Bi ini?" Akhirnya Abi ada gawe dulu di sini. Ada yang dia korbankan. Ya. Dia korbankan, dia tata waktunya. Dia kurangi jam istirahatnya. Sehingga jam kerja itu biasanya dari pagi sampai sore. Karena sore ada persiapan, ada kajian, sehingga waktu kajian ini yang mestinya untuk kerja diganti jadi malam kerjanya sebagai balas kerja yang diambil tadi untuk dakwah. Ada yang dikorbankan. Ya. Belajar. Jangan dikira Ustaz tidak belajar. Ustaz bisa tidak ngisi habis maghrib ini? Ngubunginya jam 5. Dikira tidak belajar dulu. Belajar dulu. Ya. Kalau kita datang kajian, itu kan langsung datang. Kayak jam 6 datang. Berarti aku dari rumah jam setengah 6. Ustaz, tadi habis asar. Masih siap untuk kajian? Sudah siap, sudah. Korban waktu. Ya. Beli buku, banyak-banyak. Korban. Nah, karena dia memberikan pelayanan yang ini dirasakan langsung atau tidak langsung oleh orang-orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala berikan juga orang-orang yang memberikan pelayanan kepada dia. Seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwasanya aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas sepatu beliau. Aku siapkan wadah untuk wudhu beliau. Memberikan pelayanan.
Karena Nabi SAW memberikan pelayanan kepada umat. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala manusia-manusia yang menggantikan dia seperti itu. Ya. Dicintai oleh orang-orang. Ya, kalau yang kita lihat seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, cintai oleh orang. Ya. Antum lihat saja videonya itu masih merinding sampai sekarang. Video pemakaman jenazah beliau. Seolah-olah jenazah beliau itu ngalir di atas sungai. Saking banyaknya manusia yang antar jenazahnya. Kenapa? Karena cinta kepada beliau. Kemah lembutannya. Ya. Jangan dikira ulama sunnah itu keras. Ya, keras itu ada waktunya. Tapi normalnya mereka lemah lembut. Sehingga orang punya kesan. Yang mendalam, dalam pergaulan dan lain-lain. Banyak. Sehingga orang cinta. Di antaranya manusia itu tidak senang disinggung. Manusia itu tidak senang dikritik. Ya, tidak senang orang. Nah, itu tidak dilakukan oleh para ulama. Kecuali ngeritik pemikiran. Ya, bukan ngeritik person. Bahkan tidak menyebut nama orang. Bahkan tatkala Said Qutb mau dihukum gantung. Itu Presiden Mesir disurati oleh Syekh bin Baz. Jangan dihukum gantung. Ya, kasih sayang. Sampai orang di Filipina kalau salah. Ngirim surat ke Syekh bin Baz. Aku tidak menemukan orang di dunia ini lagi yang bisa membantuku kecuali engkau. Bayangkan dari Filipina, ngirim surat ke Arab Saudi. Minta duit. Minta duit. Kata Syekh bin Baz, gaji saya bulan depan potong untuk ini. Artinya ngutang sampai untuk nolong orang lain. Dicintai oleh masyarakat. Kenapa? Pengorbanan, khidmah yang beliau berikan. Ya. Yang ketujuh, al-qabul wal mahabbah fi qulubin nas. Diterima dan dicintai di hati manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang hamba-hambanya yang saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya seseorang yang beriman dan beramal saleh, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda, maka Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang Maha Penyayang akan meletakkan rasa cinta di hati manusia. Ayuhibbuhum wa yuhabbibuhum ila ibadihi. Dicintai oleh orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fatuba liman aqbala 'ala Allahi bikulliyatihi. Oleh karena itu beruntunglah seseorang yang menyambut dan menerima Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Seseorang yang duduk bi iradatihi wa mahabbatihi, yang dia berdiam diri sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Fa innallaha yuqbalu alaihi bitawallihi. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menerimanya dengan menjadi dengan menjadi penolongnya. Mencintainya, bersikap lemah lembut kepadanya, sayang kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tatkala menerima hambanya, istanarat jihatuhu, maka Allah Subhanahu wa taala terangi jalan-jalannya. Nah, itu tatkala Allah Subhanahu wa taala cintai kita, kita itu punya tujuan, kita itu punya cita-cita, Allah terangi. Allah lihat, Allah bukakan jalan. Jadi jangan kita katakan kita ke masjid itu tidak berusaha. Berusaha. Doa itu. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah terangi jalan kita. Wa dhaharat alaihi atharu iqbalihi min bahjatil jalal. Dan tampaklah bentuk penerimaan Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan yang besar. Wa atharul jamal, tampak wajah yang berbinar dan berseri. Keindahan. Wa tawajjuhu ilaihi ahlul mala'ul a'la bil mahabbati wa maulah. Dan penduduk-penduduk langit itu mencintainya dan bersiap untuk menjadi penolongnya.
Li'annahum taba'un limaulahum, karena mereka penduduk langit tersebut mengikuti Tuhan mereka. Fa idza ahabba 'abdan ahabbu, tatkala Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, penduduk langit tersebut ikut mencintai hamba tersebut. Wa idza wala waliyan walauhu, apabila Allah Subhanahu wa taala menolong dan mencintai, mengangkatnya menjadi wali-walinya, maka penduduk langit pun melakukan hal yang sama. Nabi SAW bersabda menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Allah menyeru Jibril, "Ya Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbu." Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah si fulan. Fayunadi Jibril fis sama. Kemudian Jibril berseru di langit, 7 langit. Innallaha yuhibbu fulanan fa ahabbu. Fa'ahibbu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah si fulan. Fayuhibbuhu ahlus sama, thumma yuhibbuhu ahlul ard. Maka penduduk langit pun mencintai dia, lalu kecintaan tersebut turun juga kepada penduduk bumi. Fayud'u lahul qabula bainahum. Fayud'u lahu qabulu bainahum. Lalu diletakkanlah pada hati-hati penduduk bumi rasa menerima kepada orang tersebut. Oh, ini keagungan yang besar. Ya. Buah seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kiat agar kita dicintai oleh Allah, mengerjakan amalan sunat. Ya. Wala yazalu 'abdin yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan apabila seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunat, nanti aku akan cinta kepadanya. Ini kecintaan yang luar biasa. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh gitu. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak rugi tatkala kita bermaksiat kepadanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya mencintai kita hamba yang lemah. Ya, itu posisi yang sangat besar. Dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala karena begitu besarnya, karena agungnya, para makhluk yang agung pun turut ikut mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Demikian juga para penduduk bumi. Nah, itu yang kita kejar. Jangan sampai kita kehilangan cinta Allah demi mendapatkan cinta makhluk. Lebih baik kita kehilangan cinta makhluk dibanding, jelas tidak ada bandingnya, demi sehingga membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Ya, kita pengen mendapatkan cinta makhluk, kita membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Tatkala kita kehilangan Allah, kita kehilangan segalanya. Wa yaj'alullahu quluba awliyaihi tafida ilaihi bil wuddi wal mahabbati war rahmah. Allah Subhanahu wa taala jadikan hati-hati kekasih-kekasihnya tercurah penuh cinta dan kasih sayang. Wa nahiyaka, mengaruniakan kepadamu biman yatawajjahu ilaihi malikul mulki dzul jalali wal ikram bi mahabbati. Allah karuniakan dengan kasih sayangnya, kecintaan yang besar. Wa yaqbalu alaihi bi anwa'i karam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima kita, menganugerahkan kita dengan berbagai macam bentuk pemuliaan. Lalu cinta tersebut turun kepada penduduk bumi. Wa dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha'u wallahu dzul fadlil azim. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Dia berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah itu pemilik karunia yang sangat besar. Karunia Allah itu sangat besar, dan Dia memiliki semuanya. Kemudian yang ke-8, al-izzu wal quwwatu idzan tuhikat maharimullah. Dia muncul kekuatan, kemuliaan tatkala melihat sesuatu yang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala diterabas.
Fa ma'a syiddati izdira'ihi li nafsi. Dengan kemampuannya yang besar menundukkan jiwanya, ya, dan memiliki ketawaduan, kerendahan hati kepada manusia. Bentuk ketawaduannya ini ketawaduan yang tulus, bukan tasonnu, bukan ketawaduan yang dibuat-buat. Karena ada orang yang merendah itu tujuannya untuk tinggi. Ya. Ada lagi tujuan orang merendah untuk ngatoi. Ada lagi. Ya, ya seperti kadang-kadang berdebat. Kalau orang berdebat, sebenarnya dia ini banyak ilmu, tapi untuk merendahkan lawan debatnya dia kan, ya saya ini tidak punya ilmu. Saya ini baru belajar cek ini. Padahal dia kalau lawan debatnya tahu, oh dia ini selesai kitab ini, selesai kitab ini, selesai kitab ini. Cuman dia ingin mengatakan tersebut supaya wong ini kicep. Ya, merendah untuk ngejek wong. Tapi ini benar-benar merendah, bentuk kerendahan hati yang tulus. Ya. Illa annahu min aqwan nasi idan tuhikat maharimullah. Akan tetapi dia menjadi orang yang sangat kuat. Orang yang sangat tegas, orang yang sangat pemberani. Tatkala hal-hal yang Allah haramkan itu dilanggar. Wala yakhafu fillahi laumatul laim. Dia tidak takut celaan orang-orang yang mencela tatkala dia menempuh jalan Allah. Jadi seperti ini. Ada orang yang benar, ada orang yang jujur. Tapi orang yang benar dan jujur ini belum tentu orang yang berani. Ya. Dia mengatakan benar, dia mengatakan jujur. Dia baik secara pribadi. Tapi tatkala prinsip-prinsip yang dia pegang ini, ya, itu berhadapan dengan masyarakat, dia tidak berani ngomong ini. Yang penting aku baik lah. Aku tidak galak nyari masalah. Aku tidak mau berdebat. Ya. Nah, dia tidak berani untuk menyatakan itu. Ya, ada orang-orang seperti itu. Nah, para ulama itu adalah orang-orang yang benar sekaligus berani. Seperti Imam Ahmad. Ya. Beliau adalah orang yang benar. Nah, tatkala kebenaran yang beliau pegang itu bertentangan dengan peraturan pemerintah, beliau tidak diam. Beliau tidak redup. Beliau tidak ragu walaupun di penjara. Beliau tidak ragu, tidak berhenti, tidak gugur, tidak ngalah dengan prinsipnya yang beliau pegang itu, walaupun beliau disiksa. Nah, ada orang kadang-kadang berhadapan dengan seperti ini tidak berani. Ya, tidak berani. Dan itu berat. Ya, megang prinsip seperti itu, berhadapan dengan kepentingan besar, itu berat. Ya, dan ini perlu dipegangi oleh pegiat dakwah. Saya ini mikir ini mau cerita, tapi mudah-mudahan tidak tersinggung ya, yang akan saya ceritakan ini. Kalau seandainya dengar. Ada kejadian, jadi di satu tempat ada masjid. Dan masjid ini dipakai untuk dakwah orang yang tidak berpegang dengan sunnah. Ya. Kemudian dinasihatilah oleh ustadz yang lain, jangan. Ya, jangan. Terus terdengar kabar masih jalan ternyata acaranya. Setelah ditanyakan kenapa jalan, tidak enak. Karena tinggal sehari lagi ngabari mendadak kepada mereka tidak lemak. Tidak berani dia. Tidak berani mengatakan, jangan, tidak boleh pakai ini. Alasannya apa? Tidak lemak. Ya, itu ketika orang-orang tidak kuat, dia benar memang. Tapi tatkala berhadapan dengan masalah, dia tidak berani konflik. Dia tidak berani war. Tidak berani perang tuh. Mundur deh kita. Ada saatnya kita mundur untuk menang tuh ada. Tapi ada saatnya kita katakan, tidak boleh ini. Woi Pak, kami tidak bisa lagi nyari tempat sari. Tidak baca. Mesti seperti itu. Ya. Tegas kayak kita. Mereka juga seperti itu kok, tidak masalah. Ya. Kita katakan saja seperti tidak masalah. Nah, ada orang di level seperti itu saja dia sudah mundur, tidak mau konflik.
Apalagi dia berhadapan besar seperti Imam Ahmad ini. Ya. Imam Ahmad memegang keyakinannya Al-Quran kalamullah, itu bertolak belakang dengan 3 khalifah. Ya. Tetap kuat pegang itu, tidak masalah. Nah, dipukul penjara tidak masalah. Ya. Dan masalahnya seperti ini, tidak menampakkan perasaan takut. Oh, itu luar biasa. Tidak menampakkan perasaan takut. Ada orang tatkala ditekan kan takut kelihatan. Sehingga dia klarifikasi, minta maaf. Kami mohon maaf dengan apa yang kami ucapkan kemarin. Misalnya. Ya ada tingkatan-tingkatan lah. Ada kadang perlu minta maaf, yang kalau ini disampaikan di forum terbuka, ada pertimbangan-pertimbangan. Ya, ada seorang yang wajar dia klarifikasi karena titik salahnya lebih berlebihan. Ada yang mestinya tidak perlu dia klarifikasi, tidak ada yang salah. Cuman karena dia ditekan, dia tidak berani. Imam Ahmad mengalami 3 khalifah, nekan dia seperti itu, katik klarifikasi. Nah, tidak pernah Imam Ahmad mengatakan, saya klarifikasi setelah 5 tahun ini, atau setelah setahun ini, saya klarifikasi. Saya salah. Tidak. Terus. Sampai akhirnya beliau keluar. Nah, kapan orang bisa sekuat ini? Tatkala dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang bisa tidak kuat itu. Ya, macam-macam. Ada kadang level godaannya seperti ini sampai lo. Ada dalam mau dia omongin masyarakat. Ada dalam mau ini. Oh, dalam mau. Banyak dalam maknya. Dalam mak galau. Dikit bae dalam mak. Dalam mak. Ya. Dalam mak terus. Ya. Kenapa? Tidak kuat hatinya. Seperti Abu Thalib. Abu Thalib itu pemimpin. Dan pemimpin dia diakui kuat berarti dia. Secara personalitinya kuat Abu Thalib itu. Abu Thalib. Dia berhasil melindungi anggota kabilahnya sendiri. Muhammad SAW. Dari umur 8 tahun sampai 50 tahun dijaga oleh dia. Cuman apa yang bikin dia tidak enak? Yaitu nyalah ke ajaran nenek moyangnya. Itu bikin dia tidak enak. Aku takut celaan orang, kata Abu Thalib. Agamamu wahai keponakanku sebaik-baik agama. Kalau bukan karena celaan orang dan tuduhan orang macam-macam, aku perlu agama kau. Tidak kuat hatinya. Nah, itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir. Itu tujuan kita belajar tauhid, belajar akidah itu supaya hati kita kuat. Karena masalah itu setiap hari datang. Ya, masalah yang haram seperti ini bukan cuma di lingkungan masyarakat, di lingkungan pekerjaan. Kita dapati ini peluang-peluang haram. Karena ujian harta itu ada 2. Jangan antum kira orang yang ekonominya susah saja diuji secara ekonomi. Giliran orang susah kita pahami, oh ini diuji ekonominya. Orang kaya diuji ekonominya, apa bentuknya? Terbuka peluang haram. Tatkala orang peluang usaha, peluang cari duit, lapang luar biasa. Apa ujian dia? Haram. Ujian dia. Dia berhadapan dengan yang haram. Orang tawarkan ini, orang tawarkan ini, orang tawarkan fee ini, macam-macam. Peluang dia. Nah, kalau hatinya tidak kuat, gugur dia. Orang yang miskin tadi, hatinya tidak kuat, dia cela Allah Subhanahu wa taala atas takdir yang diberikan oleh Allah kepadanya. Orang-orang yang kaya tadi, yang peluangnya banyak tadi, hatinya tidak kuat, dia terabas yang haram. Nah, orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Mereka ini kelihatan santun, kelihatan santai, tidak bergejolak orangnya. Tapi tatkala larangan Allah Subhanahu wa taala dilanggar, oh vokal dia berani. Ini kelihatan berani melawan, bela diri sabuk hitam, pokoknya padepokan ini hatam, padepokan ini hatam. Bela diri jenis ini hatam. Tapi berhadapan dengan yang haram, tidak berani angkat suara. Ya.
Nah, itu beda. Karena apa? Dia sebenarnya secara kemampuan punya untuk melawan, tapi hatinya tidak kuat. Nah, orang yang dekat dengan Allah tadi punya al-izzatu wal quwwah. Punya pride. Punya kekuatan. Ya. Tatkala perintah Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Hina ma yahsulu mauqifu fihi intihaku maharimullah. Apabila dia menemui hal-hal yang dia lihat ini adalah keharaman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilanggar, dia berdiri di posisi yang kuat di atas kebenaran. Terlihat begitu jelas kekuatan yang dia miliki. Hatta yata'ajjaba man ya'rifuhu wa ya'rifu hilmahu wa sabrahu wa tawadu'ahu. Sampai orang-orang yang kenal dia ini sabar, dia ini santai, dia ini rendah hati, takjub, kaget. Berani dia. Wa yaqul laqad kharaja an samtihi wa adatihi. Oh, ini di luar kebiasaan dia. Seberani ini. Biasanya santai orangnya. Ya, sabar. Ini kelihatan tidak sabar istilahnya. Wal haqqu annahu lam yakhruj an dzalik. Sementara yang benar padahal dia tidak keluar dari sifat-sifat aslinya. Bal kanat quwwatuhu wa ba'suhu kaminatan baina jambaihi. Akan tetapi kekuatannya, amarahnya itu tersimpan di dalam dirinya. La yakhrujuha illa indal hajati ilaiha. Tidak dia keluarkan marah tersebut kecuali tatkala dibutuhkan. Kasaifi yakunu fi ghamdihi, seperti sebuah pedang yang tersimpan di dalam sarungnya. La yukhrijuhu sahibuhu illa indal hajati ila ta'ani wal qital. Tidaklah dikeluarkan oleh pemiliknya kecuali dalam kondisi yang dibutuhkan, yaitu saat berperang. Fahadha Syekhul Islam Al-Harawi, itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yu'ridu ala saif khamsa marrat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ditodong ke pedang 5 kali. Dihukum mati 5 kali. Yuqalu lahu irji an madhhabika. Ya, kembali engkau, keluar engkau dari pemikiranmu. Lakin yuqalu lahu la yuqalu lahu irji an madhhabika. Tidak dikatakan kepada beliau engkau rujuk dari pemikiranmu. Akan tetapi dikatakan kepada beliau uskut amman khalafaka. Diam engkau. Jangan bersuara kepada orang-orang yang berbeda denganmu. Fayaqulu la askut. Beliau katakan aku tidak mau diam. Ya, sudah 8:20. Dah, jadilah. Tanggung. Mana nih nyelesainya besok? Lanjut ke kemalaman pasti. Ya sudah, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat. Ya. Ini 9 sampai 11 ini kalau saya jelaskan nanti sampai jam 9. Takutnya. Ya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang besar kepada kita berupa nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita memiliki sifat-sifat atau buah-buah dari yang disebutkan oleh penulis di sini. Ya, demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.